Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria. Kalau tadi kita sudah membahas tentang reproduksi pada wanita, maka selanjutnya adalah pada pria. Kemudian anatomi sistem reproduksi manusia, yaitu organ reproduksi yang membentuk traktus genitalis yang berkembang setelah traktus urinarius. Kelamin laki-laki maupun wanita semenjak lahir sudah dapat ditentukan, tetapi sifat-sifat kelamin belum dapat dikenali. Ini menurut Saifuddin, ya. Jadi kalau pada laki-laki dan wanita, sistem reproduksinya itu membentuk traktus genitalis. Kemudian reproduksi pada manusia bertujuan untuk yang pertama adalah untuk menghasilkan keturunan. Kemudian reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual, lalu kemudian diawali dengan perkawinan dulu, kemudian diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Ya, fertilisasi itu merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Ya, kalau sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis, kalau ovum dengan oogenesis. Kemudian spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang disebut dengan gametogenesis. Ya, ini perbedaan reproduksi pada manusia, pada pria, kemudian pada wanita, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat reproduksi pada pria. Ya, dibagi sama dengan wanita, ada organ dalam, juga ada organ luar. Kalau organ dalam itu pada pria adalah testis, kemudian ada saluran pengeluaran, kemudian ada kelenjar pelengkap. Kalau organ luarnya penis dengan skrotum atau kantung pelir. Kita lihat anatominya seperti ini. Ini penis, di luar ada gland penis, kemudian ada purpura, kemudian di dalamnya ini menyambung dengan uretra. Jadi ini kandung kemihnya atau urinary bladder, kemudian ini testisnya, ada skrotum di sini, kemudian epididymis, ada ductus efferens, kemudian menyambung ke ada seminal vesicle, kemudian ada ejakulasi duct, yaitu kemudian di sisi belakangnya ada rektum, kemudian di sini juga ada kelenjar prostat, ya. Kemudian ini ada anus. Ya, ini gambaran anatomi dari pria. Kemudian organ genitalior luar terdiri dari, yang satu ada penis. Penis ini terdiri dari jaringan cavernosa atau erektil, ya, dan dilalui oleh uretra. Jadi dalamnya ada uretra, untuk pipis juga bisa. Kemudian ada dua permukaan, yaitu permukaan posterior penis yang teraba lunak atau dekat dengan uretra, dan permukaan dorsal. Ya, kalau ujungnya itu disebut dengan gland penis, mengandung jaringan erektil dan berlanjut ke corpus spongiosum. Kemudian gland penis ini dilapisi oleh kulit tipis berlipat yang dapat ditarik ke proksimal yang disebut preputium kulit. Nah, kalau preputium kulit ini akan dibuang saat dilakukan pembedahan atau sirkumsisi atau sunat. Jadi kalau sunat yang dibuang adalah preputiumnya, bagian kulitnya. Kemudian memiliki jaringan corpus cavernosum, kemudian dan corpus spongiosum, ya. Kemudian fungsinya yaitu sebagai alat persetubuhan atau alat senggama atau alat penetrasi, ya, pada wanita, sehingga memungkinkan terjadinya deposisi semen dekat dengan cervix uteri. Jadi kalau semen ini adalah cairan ketika ejakulasi. Nah, kemudian penis ini juga merupakan saluran pembuangan sperma dan air seni atau air pipis. Rata-rata ukurannya 5-10 pada keadaan tidak ereksi dan 12-19 cm pada keadaan ereksi. Kondisi seperti kedinginan atau rasa cemas dapat membuat ukuran penis lebih mengecil, ya. Di sini juga terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut dan badan. Kemudian ada gland penisnya, kemudian yang disebut pada ujung penis terdapat pembesaran jaringan tempat corpus spongiosum,
ya. Jadi corpus spongiosum itu terdapat di gland penisnya. Kemudian selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis, ya. Di bawah penis tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Jadi skrotum ini terdiri atas 2 kantong skrotal. Setiap skrotal berisi 1 testis tunggal dipisahkan oleh septum internal. Jadi dipisahkan oleh septum di dalam skrotumnya, ya. Skrotum juga fungsinya adalah sebagai pengontrol suhu untuk testis, ya. Karena spermatozoa atau testis ini kan menghasilkan spermatozoa, ini sangat sensitif terhadap suhu tubuh, ya. Suhu testis biasanya lebih rendah daripada suhu di dalam abdomen, ya. Kemudian pada umumnya skrotum sebelah kiri tergantung lebih rendah dari yang kanan karena ternyata saluran sperma sebelah kiri lebih panjang dibanding dengan sebelah kanan. Kemudian yang bagian dalam, organ genitalia dalam, yaitu ada testis yang pertama atau disebut juga dengan buah zakar, merupakan organ dengan fungsi ganda selain sebagai penghasil spermatozoa juga merupakan organ hormon endokrin atau menghasilkan hormon, ya. Di sini juga menghasilkan hormon testosteron disebutnya. Kemudian testis merupakan sepasang struktur berbentuk oval agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Bahkan ada yang sampai 5 cm, ya, panjangnya. Kemudian testis ini ternyata dibungkus oleh kapsul jaringan ikat yang disebut dengan tunika albuginea, ya. Kemudian yang merentang dan membagi testis ternyata menjadi 250 bulus. Jadi ada kantung-kantung kecil di dalam testis tersebut yang fungsinya untuk membuat sperma, ya, spermatozoa, kemudian hormon endokrin testosteron, ya. Kemudian dinding pada rongga yang memisahkan testis dengan epididymis disebut tunika vaginalis. Ya, kemudian proses perubahan sperma, ya, tadinya kan akan jadi spermatogonia, kemudian menjadi sperma yang matur, ya, itu terjadi pada testis. Nah, untuk hormon kelaminnya ini fungsinya adalah untuk bertanggung jawab memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Ya, ciri-ciri kelamin sekundernya misalnya ada janggut, suara membesar, dan bentuk badan yang akan tampak pada saat seorang pria mencapai masa pubertas atau kematangan. Jadi bentuk badannya pun beda jika sudah pubertas. Kemudian ini gambaran dari testisnya, ya. Ini ada beberapa lobulus, 250 lobulus, ya. Kemudian ini sekat-sekatnya adalah tubulus seminiferus, ya. Nanti ketika sebelum masuk ke epididymis dia masuk ke tubulus seminiferus dulu spermatozoanya, ya. Kemudian ini gambaran dari tubulus seminiferus, ya. Di sini juga tempatnya spermatozoa berubah. Jadi dari spermatosit primer menjadi spermatozoa, kemudian spermatogonia, kemudian menjadi sperma yang matang. Kemudian ada epididymis, ya, masuknya ke saluran reproduksi, ya, atau disebutnya adalah ductus epididymis, terdiri dari ductus epididymis. Kemudian ductus epididymis ini dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk secara tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Panjangnya sekitar 600 cm dan ductus ini berawal dari puncak testis kepala epididymis dan berjalan berliku-liku kemudian berakhir pada ekor epididymis yang kemudian menjadi vas deferens. Jadi epididymis merupakan tempat terjadinya maturasi akhir sperma atau tempat pematangan dari sperma. Ya, ini kita lihat ini testis, kemudian ini tubulus seminiferus, kemudian di sini ada epididymis berliku-liku, ya. Kalau kalian bisa lihat, nah ini selanjutnya ini nih, di sini adalah epididymisnya berkelok-kelok, ya. Nah, yang kedua adalah vas deferens.
Kalau vas deferens atau ductus deferens adalah kelanjutan epididymis. Ductus ini adalah tuba lurus yang terletak dalam korda spermatik yang juga mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfatik, saraf, otot, kremaster, dan jaringan ikat. Ya, ductus vas deferens ini lanjutan dari epididymis nih, yang ini yang lebih panjang. Ya. Masing-masing ductus deferens meninggalkan skrotum menanjak menuju dinding abdominal, jadi dia ke arah bagian perut ya, mengalir di bawah kandung kemih bagian bawah untuk bergabung dengan ductus ejakulasi. Ya. Kemudian ductus ini masing-masing akan bergabung menjadi ductus ejakulasi, dan setiap ductus ejakulasi bisa panjangnya mencapai sekitar 2 cm. Dan nanti selanjutnya akan menembus ke kelenjar prostat, kemudian bergabung dengan uretra. Ya. Kemudian ductus ejakulator pada sisi terbentuk dari pertemuan pembesaran atau ampulla di bagian ujung ductus deferens dan ductus dari vesicle seminalis. Ya. Ini panjangnya mencapai 2 cm. Kemudian selanjutnya yaitu vesicula seminalis atau ductus ejaculatoris. Ya, di sini kalau tadi adalah saluran reproduksinya, jadi menghantarkan sperma menuju dari testis ke tubulus seminiferus, baru ke epididymis. Sperma yang telah matur ada di epididymis, kemudian masuk ke vas deferens. Lalu di sini ada ductus ejaculatoris atau vesicula seminalis, yang merupakan sepasang struktur berongga dan bergantung-gantung pada dasar kandung kemih di depan rektum. Masing-masingnya mempunyai panjang 5 dan lebih erat pada kandung kemih. Kemudian pasokan darah dari vas deferens baru ke vesicula seminalis berasal dari arteri vesicularis inferior. Kemudian letaknya yaitu di belakang vesika urinaria atau kandung kemih. Ya. Kemudian saluran ini akan membawa sperma matur dari testis ke bagian eksterior tubuh atau ke luar tubuh. Jadi ketika dalam testis sperma bergerak, tadi yang ibu jelaskan bahwa dari seminaliferus kemudian ke tubulus recti dulu, kemudian nanti akan menuju ke epididymis, kemudian nanti akan menuju ke ductus vas deferens atau efferens, dan baru ke vesicula seminalis. Dan di sini vesicula seminalis ini akan memproduksi sekitar 50-60% dari total volume cairan semen atau cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi. Kemudian komponen penting pada semen atau cairan mani tersebut berasal dari fruktosa dan prostaglandin. Nah, kalau prostaglandin ini adalah faktor yang memicu kontraksi pada rahim. Kemudian selanjutnya ada uretra. Nah, uretra juga bagian dari saluran reproduksi, karena uretra terentang dari kandung kemih sampai ujung penis dan terdiri dari 3 bagian, yaitu uretra prostat, terentang mulai dari bagian dasar kandung kemih, kemudian menembus prostat dan menerima sekresi kelenjar tersebut. Uretra membranosa panjangnya mencapai 1 cm atau sampai 2 cm. Jadi dari kandung kemih ke ke bagian luar atau gland penis itu sekitar 1 sampai 2 cm. Kemudian bagian ini dikelilingi sphincter uretra eksternal, ya, atau ada uretra penis cavernosus berespons dikelilingi oleh jaringan erektil, artinya jaringan ereksi, banyak sarafnya di situ. Jadi ketika rangsangan seksual dia akan mengenai jaringan erektil tersebut. Bagian ini membesar ke dalam fossa navicularis sebelum berakhir pada mulut uretra eksternal dalam gland penis. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar kelamin, artinya saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Ya, kelenjar kelamin ini melengkapi saluran kelamin yang terdiri atas masuk juga vesicula seminalis, itu masuk ke kelenjar kelamin juga, kelenjar prostat dan kelenjar bulboreteral yang dikenal sebagai kelenjar Koper. Nah, kita bahas satu-satu. Ada kelenjar prostat. Ya, kalau kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang berbentuk piramid tersusun atas jaringan fibromuskular yang mengandung kelenjar. Prostat pada umumnya memiliki ukuran dengan panjang 1,25 inci atau kira-kira 3 cm mengelilingi uretra
pria. Kemudian kelenjar prostat merupakan kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Kemudian memiliki 4 lobus, yaitu lobus posterior, lateral, anterior, dan medial. Ya. Kemudian cairan yang diekskresikan melalui saluran ejakulasi akan bersatu dengan cairan yang diproduksi oleh vesikula seminalis. Jadi kelenjar prostat ini menghasilkan sebuah cairan juga yang nanti akan bercampur dengan cairan ini vesikula seminalis, sehingga terjadi cairan mani yang bisa dikeluarkan saat ejakulasi. Kemudian mengandung enzim, cairannya mengandung enzim antikoagulan, enzim proteolik, asam sitrat yang menjadi nutrisi bagi sperma. Kemudian ada kolesterol, fosfolipid, dan garam juga. Berguna fungsinya untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang terdapat pada uretra. Jadi kalau uretra menekan bagian sperma, ya, sperma yang sudah masuk ke vesikula seminalis ini ditekan oleh si kelenjar prostat. Kemudian cairan ini juga yang dihasilkan oleh kelenjar prostat itu sebagai makanan untuk si spermatozoa atau sperma. Kalau untuk prostat glandin cairannya itu untuk merangsang otot uterin atau uterus pada wanita, sehingga nanti ketika ejakulasi maka semen atau cairan mani dapat terdorong mencapai uterus. Ya, kemudian selanjutnya adalah kelenjar bulburetral. Kelenjar bulburetral yang disebut juga sebagai kelenjar Cooper merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir pelindung pada saat ejakulasi terjadi. Jadi kelenjar ini bermuara di pangkal uretra dan jumlahnya sepasang. Oke. Jadi kelenjarnya ada di bagian pangkal uretra. Kemudian sekretnya hampir sama dengan yang dihasilkan pada kelenjar prostat, ya, hampir sama encernya. Kemudian menyerupai susu dan bersifat alkali sehingga dapat berperan sebagai penyeimbang bagi keasaman atau residu, ya, urin di uretra dan derajat keasaman vagina. Cairan ini juga suatu saat akan berkumpul di uretra melalui saluran-saluran kecil. Kemudian selanjutnya ada vesika seminalis. Kalau tadi sudah bahas di bagian saluran reproduksinya, di sini juga dia merupakan kelenjar kelamin juga. Kelenjar yang jumlahnya sepasang terletak di bagian atas dan bawah kandung kemih, ya, sepasang juga sama dengan bulburetral. Kemudian kelenjar ini sebagai penghasil semen yang terbesar, yaitu sekitar 60% dari volume total semen, ya. Jadi kebanyakan cairan mani terdapat atau dihasilkan oleh kelenjar vesika seminalis. Cairan yang dihasilkan berwarna jernih, kental, kemudian mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Juga menghasilkan makanan bagi sperma, ya. Selain cairan tersebut, kelenjar ini mengekspresikan prostaglandin, ya, untuk mencapai uterus. Jadi sperma dapat mencapai uterus karena adanya prostaglandin. Nah, ini untuk bagian penisnya. Kemudian kita lanjut ke hormon pada pria. Ada testosteron, ya, yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus pada testis, ya. Pengeluaran hormon testosteron bertambah pada saat pubertas dengan pengembangan sifat-sifat kelamin sekunder tadi. Jadi selain menghasilkan hormon endokrin, testosteron juga sebagai pengembangan sifat-sifat kelamin sekunder. Kemudian lanjutannya ada gonadotropin, disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior untuk mengatur fungsi seksual pria. Terdiri dari FSH dan LH. Nah, sama seperti pada wanita mempunyai FSH dan LH juga sama dengan halnya wanita, FSH dan LH ini mengatur untuk spermatogenesis. Jadi perubahan dari spermatosit primer, artinya yang muda menjadi yang sekunder, kemudian yang spermatogenesis yang sempurna atau matang itu dibantu oleh hormon FSH. Kemudian untuk hormon LH pada pria itu mengurangi sekresi testosteron dan melindungi pembentukan testosteron yang sedikit. Jadi ini fungsinya adalah untuk melindungi
hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis pada tubulus seminiferus. Kemudian masuk ke spermatogenesis atau pembuatan sperma. Jadi terjadi pada tubulus seminiferus mengandung banyak sel epitel geminativum yang berukuran kecil yang disebut dengan spermatogenia. Jadi awalnya dari spermatosit primer kemudian bermeiosis atau melakukan pembelahan menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid atau sperma yang muda baru kemudian menjadi matur sperma. Nah, matur sperma ini dijadikan sperma yang matur yaitu di dalam epididymis ya. Sperma membelah diri menjadi spermatosit yang mengandung 23 kromosom, beberapa minggu kemudian berubah menjadi spermatozoa spermatid ya seperti ini, yang muda kemudian akan menjadi yang matur. Ketika matur, maka spermatozoa sudah mempunyai kepala, leher, dan badan ekor. Kemudian lehernya juga ada, kepalanya juga ada. Ya. Kemudian sperma setelah dibentuk di tubuh seminiferus, sperma masuk ke speminiferus selama 18 jam sampai 10 hari hingga mengalami proses pematangan di epididymis. Nah, epididymis menyekresikan cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi yang sangat penting dalam proses pematangan sperma. Jadi di epididymis ini punya enzim yang untuk memang proses pematangan sperma. Setelah matang, sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididymis. Jadi untuk beberapa hari sperma yang matang akan melewati epididymis. Kedua testis dapat membentuk sperma kira-kira 120 juta setiap hari. Nah, spermatid ya, kemudian nanti dimatangkan di epididymis, disimpan dalam epididymis dan vas deferens. Vas deferens ini ketika sudah masuk ke epididymis, sudah matang, maka bisa melanjutkan spermatozoanya ke vas deferens. Kemudian dapat mempertahankan fertilitasnya dalam ductus genitalis selama 1 bulan. Artinya dia bisa bagus si spermatozoanya dalam waktu selama 1 bulan. Kemudian motilitas dan fertilitas sperma melalui medium cairan sperma normalnya adalah bergerak lurus dan berputar. Jadi motilitas itu adalah gerakan ya sperma yang baik itu yang bisa berfertilisasi dengan ovum itu adalah bergerak lurus dan berputar. Kemudian sperma dalam traktus genitali ya wanita ini hidup mohon maaf ini dirawat harusnya adalah 5-7 hari ya. Ini 5-7 hari ya, bisa sampai 5-7 hari. Kemudian beberapa sperma tidak normal yaitu ada azoospermia ya, ditemukan pada sel sperma dalam sperma. Tidak ditemukannya sel sperma dalam semen artinya ketika ejakulasi tidak ada sel sperma yang keluar. Jadi hanya cairan semen aja yang dihasilkan oleh vas deferens. Ini bisa akibat penyumbatan di vas deferens atau testis gagal produksi sperma. Jadi ada penyumbatan jadi tidak sampai masuk ke vas deferens. Kemudian bisa juga karena ketidakmampuan testis untuk memproduksi sperma. Kemudian ada oligospermia, jumlah sperma sedikit atau kurang dari keadaan normal. Keadaan normalnya ada 20 juta sperma dalam 1 ml air mani. Nah, kalau yang kurang dari 20 juta itu disebut oligospermia. Kemudian ada astenospermia, gerakan sperma yang rendah, yaitu tidak memiliki kekuatan untuk berenang dengan cepat. Ya. Seharusnya sperma yang normal adalah memiliki kekuatan untuk berenang dengan cepat, tapi di astenospermia ini tidak memiliki kekuatan yang berenang dengan cepat. Kemudian kalau teratospermia, bentuk sperma yang tidak normal, misalnya spermanya itu tidak ada ekornya, tidak ada badannya misalnya, atau hanya kepalanya aja, jadi sehingga bentuknya tidak normal. Ini bisa disebabkan oleh kelainan hormonal pada testosteronnya, kemudian infeksi, misalnya ada infeksi atau paparan radiasi juga bisa. Kemudian semen berasal dari vas deferens. Jadi dihasilkan oleh vas deferens merupakan cairan terakhir yang diejakulasi keluar dari tubuh, berfungsi mendorong sperma keluar dari ductus ejacularis dan uretra. Kemudian di situ juga punya enzim prostaglandin yang fungsinya untuk agar si sperma bisa masuk ke dalam uterus dan mendorong sperma masuk ke atas uterus. Kemudian cairan dari vesicula seminalis ini membuat semen menjadi lebih kental. Jika sperma sudah diejakulasi ke dalam semen, jangka hidup menjadi 28-48 jam. Kalau di luar dia hanya beberapa jam aja, 2 jam juga sudah mati karena suhu di luar lebih tinggi daripada di dalam tubuh.
Kemudian kegiatan seksual pria melalui pemikiran, budaya, dan aktivitas rangsangan pada genital. Nah, ini penyakit pada seksual pria ada ejakulasi dini, kemudian impotensi, dan penyakit lainnya. Nah, kalau ejakulasi dini biasanya ada kondisi tentang ketidakmampuan seseorang saat menahan ejakulasi. Artinya ejakulasinya tidak bisa dikendalikan dan berlangsung dalam waktu yang cepat. Bisa karena kecemasan atau bisa juga karena kekurangan fungsi serotonin atau yaitu suatu bahan neurotransmitter yang berfungsi menghambat ejakulasi. Ini biasanya ada pada sistem saraf. Kemudian ada impotensi, yaitu suatu gangguan seksual yang ditandai dengan gejala ketidakmampuan penderita dalam mempertahankan tingkat ereksi penis untuk berlangsungnya hubungan seks suami istri. Jadi tidak dapat mempertahankan penis untuk ereksi ya. Penyebabnya bisa impotensi organik, misalnya karena penyempitan pembuluh darah ke penis atau karena gangguan saraf. Kemudian ada yang sifatnya fungsional karena penyakit atau minuman obat-obatan, merokok, dan alkohol berlebihan. Kemudian ada yang psikologis, faktor psikologis karena emosional, stres, perasaan jengkel, takut, was-was. Ini lebih ke arah psikologisnya ya. Kemudian selanjutnya ada penyakit lainnya, ada yang disebut kanker testis, epididymitis, ambiguous genitalia atau alat kelamin ganda, kemudian mikropenis, sterilitas atau infertilitas, kemudian ada kanker prostat, ada hipospadia, ada undescendens testis. Nah, ini ada penyakit-penyakit lain dari untuk penyakit kelamin pada